Dari pelayanan-pelayanan yang pelayanan publik ini, pelayanan publik mana sebenarnya yang gagal? Jangan nanti kita seperti membakar lumbung karena tikus. Padahal sebenarnya tikus yang mau diusir. Baik, kita sampai pada sesi terakhir dan mungkin ini sesi yang mungkin agak sedikit panjang karena saya akan memberikan kesempatan ini juga pada hadirin beberapa yang hadir di Rakyat Bersuara pada hari ini. Saya akan mulai dari Penasihat Ahli Kapolri, Pak Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi. Silakan Pak Arianto. Baik, terima kasih. Mungkin saya ulangi ya, bahwa saya bicara di sini ini berdasarkan pengamatan saya sebagai orang yang masih melihat bagaimana polisi bekerja. Karena saya sebagai penasihat ahli Kapolri. Jadi Polri itu menyikapi kemarin ini adalah berangkat daripada 9 tuntutan yang mengerucut itu Pak tadi. Atas tuntutan itu polisi bukan berarti enggak saya enggak gitu. Tetapi justru atas 9 ini bagaimana kita ingin bisa menyembuhkan dari ini. Kira-kira gitu Pak. Makanya kita kalau ada 9 tuntutan ini, maka kita harus mencari kiat-kiat apa yang harus tepat untuk memperbaiki itu sebelum nanti orang lain memperbaiki kita. Gitu. Maka disusunlah suatu crash program itu tadi, quick win itu tadi, berupa tindakan-tindakan yang nyata yang bisa meyakinkan pada publik bahwa polisi akan bisa menjawab apa yang dikehendaki selama ini. Contoh tadi seperti Bapak tadi kan mengatakan ya, ini mengatakan, apakah biasa polisi itu kalau nyuap itu apa pidana? Nah, atas tuntutan itu Pak, itu kita nanti bunyinya begini. Setiap anggota polisi yang melakukan tindak pidana yang selama ini kan nggak pernah dikenakan, kita wajib dikenakan. Itu bunyinya pasal kayak gitu Pak. Jadi pasal-pasal di dalam kode etik yang tadinya itu 4 bidang dan ada poin-poinnya itu, nanti kita jabarkan satu-satu yang langsung bisa dibaca oleh anggota itu do and done. Jadi apa yang perlu dilakukan dan apa yang tidak. Contoh saja misalnya gini, perilaku hedonis gitu. Kan selama ini kan terbiasa gitu. Tidak hanya dikatakan kamu nggak boleh hedonis, tapi katakan begini, kamu kalau pakai hedonis maka berarti kamu ditegur. Kalau ditegur nggak kamu akan didemosi. Gitu. Atasan yang membiarkan bawahnya itu hedonis, dia juga kena risikonya. Dan kemudian contoh-contoh itu tadi yang do dan itu, saya sarankan itu nanti dipampang dan semua publik tahu. Inilah ukur-ukuran polisi itu yang baik ada begini, yang jelek adalah begini. Jadi jelas nanti ukurannya. Jadi nanti yang ngoreksi bukan hanya atasan tapi publik juga bisa langsung. Baik. Itu. Jadi topnya adalah kita membuka whistleblower. Whistleblower itu boleh melaporkan apa? Jangankan whistleblower ya, bawahan pun boleh kalau atasannya berlaku hedonis boleh melaporkan. Sama juga umum kayak gitu. Kalau lihat polisi begini hedonis, kirim aja WA ke sini langsung otomatis akan dikatakan tindakan begitu. Seperti tadi ya, misalkan laporan-laporan itu tadi ya, itu nanti laporkan dan kemudian sanksinya adalah kontan. Jadi tidak ada lagi cek sana. Intinya beginilah, kita ingin berubah ya, bukannya kita ingin defensif enggak. Ingin berubah bagaimana caranya untuk mengatasi kekurangan selama ini. Hasil daripada ini kemudian nanti selama 1 tahun ini kita serahkan kepada komisi. Kalau seandainya komisi itu akan melakukan reformasi atau apa, kita menyumbangkan ini pakai. Jadi kita itu bersinergi untuk usaha-usaha perbaikan polisi yang selama ini dituntut 9 tuntutan itu. Baik. Kira-kira itulah. Baik, makasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Arianto. Bung Dharma. Baik, makasih. Menyambung yang menambahkan yang dari Pak Arianto tadi, sebenarnya reformasi hari ini tidak perlu digaungkan kembali apabila roadmap yang sudah disiapkan sejak awal sampai 2025 itu berjalan ya, menjadi nyata. Pertanyaannya kenapa nggak bisa menjadi nyata? Sejak awal itu 2002 tadi. Ya tadi sudah disampaikan 2002 ya. Dan seterusnya 2010. Kenapa tidak jalan itu pertanyaan kan? Itu. Nah, itulah kenapa tadi saya mulai membuka dari pendidikan dasar, di mana manusia yang dididik diseragamkan. Terus di situ sistemnya homo homini lupus. Apa itu? Manusia menjadi serigala. Yang terjadi sekarang kita saling menuding. Kamu nggak benar, dia nggak benar. Jangan-jangan saya yang mengatakan nggak benar, saya sebenarnya nggak benar. Cuman
selama sekolah diajarin, dikasih banyak masalah, harus dapat nilai. Untuk mendapat nilai, boleh kamu nyontek, yang penting tidak menjadi masalah atau nggak ketahuan. Boleh nyontek, yang penting nggak ketahuan. Ya, itulah yang terjadi dan terbawa sampai dengan persoalan tadi, Pak. Di sana disuruh bersaing, mengumpulkan angka sebagai lambang kesuksesanmu supaya kamu dipuji orang. Ini yang tidak pernah bisa diselesaikan. Mau teori sebanyak apapun, kalau ini tidak bisa diselesaikan. Kenapa? Yang menggerakkan saya seseorang melakukan itu adalah dorongan daripada jiwanya yang mendapatkan selama di sekolah itu dia kreatif negatif, Pak. Bahasanya strategi. Oke, kalau di kepolisian, karena kita bicara soal reformasi Justru kepolisian, itu. angka apa yang dikejar? Nah, justru karena ada angka di situ. Angka apa? Angka untuk memanipulasi kondisi. Misal apa misalnya? Saya belum kebayang. Ya, sekarang saya bertanya, apakah statistik atau apa namanya survei Oke, itu real? survei approval rating, tingkat kepuasan. Whatever, Oke. karena sama ilmunya. Mau urusan pemilu, urusan kebaikan apa, semuanya by design. Ya, Bung Boni sempat pernah jadi pollster. Bener apa enggak? Saya nggak tahu kan, saya nggak pernah jadi pollster. Setiap survei benar atau enggak? Pakai ini Pak. Makasih. Pakai itu Pak. Kalau kami bener lah. Kalau yang lain? Saya nggak tahu. Oh, bahkan temannya sendiri dia nggak bisa jamin. Tergantung sumber dananya dari mana. Oke, artinya tidak bebas nilai dan bisa direkayasa. Survei. Kami tidak. Kita buka-bukaan, kita jujur. Kami tidak mengalami, tetapi kami dengar info yang lain begitu ada. Ya. Oke. Nah, kata kuncinya angka. Oke, terima kasih untuk kejujurannya, Mu. Kata kuncinya angka. Kenapa uang dikejar? Kenapa semua masalah di negara kita bicaranya ujungnya angka? Dan kenapa kejar uang? Karena ada angka. Itulah yang membentuk karakter karena pola pikir dididik secara general. Kenapa dari sekolah kita disuruh pakai seragam? Kenapa orang sekarang fenomenanya senang dengan baju seragam? Coba kita lihat instansi mana. Katanya polisi harus masuk jadi sipil. Sekarang orang instansi yang memang sipil pakai baju ada pangkat. Ada ini nanti saya nggak perlu sebutkan. Tapi kalau nggak ada angka, nggak usah ada pemilu aja. Enggak, gitu. maksud saya begini. Saya mau kaitkan dengan pemilu Kalau semua tadi. bisa instan, nggak usah ada pemilu. Ya, Jangan-jangan pemilu masalahnya instan dari kan pemilu, gitu. Pak. Itu sudah ada namanya money politik. Ya, gara-gara demokrasi liberal, transaksional, one man, one vote, one value. Oke. Di voting value-nya adalah bansos. Bagaimana bisa berkualitas? Hanya berdasarkan kuantitatif. Voting 2/3. 2/3 bicara angka. Suaranya Pak Hartanto dengan suaranya misalnya maaf driver saya sama nilainya. Ya. Yang penting satu bansos. Nah, makanya saya ingin supaya apa? Jangan lagi ada tudingan parcok kepada polisi. Ya jangan terlibat di pengamanan surat suara. Kenapa itu? Ya disitulah mainnya karena ada tadi angka. Angka tadi bagi grup yang mengawal akan berimplikasi kepada setelah jagoannya terpilih, dia akan menjadi gerbong panjang yang harus untuk mempertahankan status quo. Ini akar masalahnya angka. Manusia, ingat uang. Mencintai uang adalah akar dari segala kejahatan. Tetapi bagaimana mensiasati supaya kejahatan ini tidak ketahuan adalah boleh nyontek, boleh maling, asal tidak ini. Sekarang penjahat, Saya tanya. Tadi Anda sebut parcok. Ada parcok? Partai saya coklat. mendengar justru dari Bapak selama pemilu kemarin. Bapak yang nyebut-nyebut. Bapak ini nyebut-nyebut. Jadi ini apa? Baunya terasa. Tapi karena jago mengkondisikan Chipcon, ini kan operasi intelijen, Pak. Ya, nah itu. Nah, saya juga mau menyampaikan. Baunya terasa, tapi membuktikannya? Oh, nggak bisa ditangkap, Pak. Ini kayak tirai asap, ya Pak ya. Nah, saya mau satu lagi. Makanya orang berlomba-lomba berstrategi bagaimana caranya nggak ketahuan. Caranya nggak ketahuan, maling bareng-bareng, jagain bareng-bareng. Kalau ada yang melawan, hajar bareng-bareng. Nah, sayangnya sistem homo homini lupus, serigala memakan domba yang tidak punya power. Serigala ini yang punya power. Makanya polisi jangan kembalikan kepada fitrahnya sebagai pelindung hak rakyat untuk mendapat rasa keamanan, pelayan hak untuk mendapatkan kebutuhan rasa aman, dan mengayomi sebagai wadah tempat rakyat lari untuk berlindung. Baik itu Kamtibmas dan penegakan hukum. Jangan masuk dalam dunia monetize.
Ya, kita harus paham segala macam, termasuk dunia pengadilan. Kenapa di sana pakai baju hitam? Sadarkah kita bahwa di sana tanpa sadar kita digiring bermain hitam? Di sana kenapa dengan pengadilan dibilang court? Banyak yang tidak paham bahwa court itu adalah kayak lapangan tenis, lapangan bas. Terjadi permainan bola pingpong. Bicara di sana teori, penyelesaiannya tidak teori, tidak normatif. Main, tadi ada panggung, pasti ada belakang panggung. Makanya Ahmad Albar mengatakan dunia ini panggung sandiwara. Word is stated. Saya mau tambahkan lagi supaya menyelesaikan masalah multifungsi Polri. Kenapa Polri begitu masuk ke kementerian-kementerian dan lembaga yang lain? Ada sekitar 4.000 orang. Ya, 4.000. Sementara Kapolri mengatakan dia masih kurang 350 ya Pak. Nah, sadari bahwa di balik ini semua ada agenda global. Kewenangan Polri sebagai law enforcement, kenapa mereka masuk? Selidiki setiap undang-undang yang ada di kementerian itu, di situ disiapkan peran Polri untuk melakukan law enforcement. Contoh, ketika COVID kemarin, sekarang sudah dibuat undang-undang nomor 17 tahun 2023 di pasal 400 sampai ke belakang, di situ Polri nanti akan berperan, di mana ini adalah undang-undang omnibus law terjahat, di mana manusia akan dipenjarakan apabila dia menolak untuk menerima program kesehatan. Ingat, hancurnya persoalan yang muncul sekarang dimulai dari apa? Program mapping project daripada COVID-19, di mana ekonomi hancur, sekolah susah, rakyat miskin, pengangguran di mana-mana, produsen lokal dihancurkan oleh kebijakan pemerintah sendiri lewat Permen 28 2023, di mana apa? Barang impor boleh membanjiri Indonesia, dan matilah produsen lokal. Akhirnya membanjirlah PHK karena perusahaan itu mati tidak bisa membiayai pegawainya. Apa yang terjadi? Pedagang tidak laku karena daya beli turun. Itulah yang menghimpit masyarakat. Kejadian yang kemarin tanggal 28 itu adalah rentetan daripada jadwal-jadwal atau timeline, agenda-agenda yang sudah disiapkan. Apakah itu hanya tiba-tiba datang presiden batal, tiba-tiba datang presiden batal, ya kan? Seperti juru selamat kan? Tetapi lihat lebih dalam, apakah nanti ini tetap akan jalan? Mereka sedang simulasi, test the water. Mereka itu siapa? Ya, mereka yang berada di belakang sistem. Apa kekurangan kita supaya nanti apa? Kita bikin undang-undang. Ini internal atau luar negeri? Saya buka ya, biar Bapak tahu ya. Mau singkat itu gimana? Karena ini program ini panjang. Semua blueprintnya ada di mana? Bappenas. Polri hanya melaksanakan apa yang di Bappenas, dia buat strategi, TNI juga demikian dan sebagainya. Semua kuncinya di Bappenas. Anggaran yang ada itu berasal dari mana? Dari pemesan, ini duitnya, ini programnya, ini duitnya, lo kerjain. Adanya BPK, adanya apa namanya KPK, KPAI, MK, LPSK, PPATK, OJK, semua permainan global. Yang ada badan-badan semua untuk apa? Membuat hutang negara semakin banyak. Jadi kalau menyelesaikan global, nggak otomatis. Bagaimana Indonesia merdeka tahun 2045 aja, 1945 ada panitia kok. Jadi segala sesuatu yang ada panitia berarti itu ada event organizer, dan event organizer bekerja berdasarkan angka. Oke, baik. Terima kasih Pak Dharma. Tapi ini menarik ya untuk kemudian dikaji. Nggak bisa sejam 2 jam selesai tapi. Silakan, Bu Sri. Closing. Sekitar 2 menit kalau boleh, biar nggak terlalu over. Kita berikan waktu kepada Polri untuk melakukan pemetaan terhadap seluruh hal yang perlu diperbaiki. Bersamaan dengan itu, kita adalah pemegang saham utama bagi Polri. Rakyat ini adalah pemegang saham utama bagi Polri. Maka kita gunakan segala cara untuk sama-sama mengawas Polri. Cindy mengatakan, bukan karena saya benci, tapi karena saya mencintai Polri, saya kepengen keadilan di... Kalau Cindy baru muncul, saya meyakini ekosistem sosial kita
akan memagari perilaku-perilaku buruk yang akhirnya siapapun di antara kita tidak punya ruang dan bertumbuh rasa malu itu, dan rasa malu itu menghidupkan jiwa kita sehingga jiwa kita menjadi lahir fitri kembali. Oke, baik, terima kasih. Dan Ibu seolah-olah mengatakan bahwa terima kasih kepada Cindy adalah bahan untuk reformasi Polri, salah satunya. Ya, saya mengatakan begitu. Terima kasih pada Cindy, sementara Cindy sendiri memperoleh faedah dari persoalan-persoalan diakui tidak diakui. Cindy menjadi mau tahu tentang hukum. Nah, kelemahan kita Bahkan belajar lebih dari S1, Bu. Ya. Udah hampir 5 tahun Nah, nih. ini S1 4 kelemahan tahun kita. rata-rata, Rakyat 140 bisa SKS. berteriak, tapi kadang rakyat nggak mau tahu, nggak mau belajar, nggak mau menggali. Ya. Nah, ini juga kritik, autokritik untuk Oke. kita. Baik. Demikian. Baik, terima kasih. Bu Slamet, silakan. Ya, reformasi polisi ini adalah isu strategis bukan hanya bagi masalah keamanan dan ketertiban masyarakat saja. Tetapi juga ini sebuah konsolidasi kekuasaan bagi Presiden Prabowo Subianto. Ini tidak bisa dilepaskan dari konsolidasi kekuasaan. Karena itu, kalau orang sedang mengkonsolidasikan kekuasaan, maka jika reformasi polisi dikuasai dalam tanda petik oleh internal kepolisian, maka perubahan akan cenderung sebagai kosmetik belaka. Karena itu menurut saya ini dianggap kepolisian mempertahankan status quo-nya, defensif, tidak mau kemudian membuka diri. Untuk itu, jika reformasi kepolisian dikendalikan oleh istana, maka tentu saja Presiden melalui komite independennya tentu saja akan menghasilkan potensi yang bisa jauh lebih baik dalam memperbaiki kepolisian. Jadi saya kira seperti itu, karena restrukturisasi yang fundamental itu orang akan melihat, lebih enak melihat dari luar ketimbang dari dalam. Jadi itulah betapa reformasi kepolisian ini sangat strategis sekali. Demikian. Baik, makasih. Oh, silakan. Terima kasih Pak Iman. Melihat reformasi Polri, tentunya kita tidak boleh lupa melihat dari TAP MPR nomor 72 tahun 2000. Salah satu pasal di situ menyatakan bahwa anggota Polri untuk menempati pos Polri aktif di luar struktur harus alih status atau pensiun. Ini dilanjutkan juga dengan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002. Menekankan bahwa anggota Polri yang ditempatkan di luar struktur Polri harus alih status atau pensiun. Fakta membuktikan 4.351 anggota Polri aktif berada di luar struktur. Pertanyaannya, untuk apa ada di luar struktur? Melanggar aturan sendiri pasal 28 ayat 3 dan melanggar TAP MPR nomor 7 yang justru itulah menjadikan dasar reformasi Polri. Inilah yang harus dijawab. Kalau kita mau meletakkan Polri sesuai dengan semangat reformasi, harus dijawab. 4.351 anggota Polri yang status aktif berasal di luar struktur. Untuk apa? 1.000 personil Pati aktif berada di luar struktur. Ini untuk apa? Karena reformasi tidak mengizinkan sama sekali. Nah reformasi, jadi kalau sekarang kita ingin kembali, Polri mau kemana? Sesuai dengan desain Undang-Undang Dasar 45, tadi sudah disampaikan, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum, seirama juga dengan apa yang tertulis di TAP MPR nomor 7 2000 dan Undang-Undang Polri 2002. Semuanya menghendaki Polri hanya berada, Polri aktif ya, ada di dalam struktur Polri. Tapi fakta membuktikan ada 4.351 anggota Polri aktif berada di luar status. Ya. Ini yang menurut saya menjadi problem. Apakah mereka ini masih patuh dan taat kepada Kapolri
ataukah mereka patuh kepada tempat di mana mereka berada, yang satu saat justru dengan status aktif itu berhadapan dengan rakyat itu sendiri. Demikian, terima kasih. Baik. Oke, ada di sini Bung Bona ya, Bung Bona, boleh diberikan mikrofon. Oke, silakan singkat aja Bung Bona ya. Baik, terima kasih. Nah, ini penonton setia Rakyat Bersuara, sering kali hadir. Temannya Bung Pitra mungkin. Saya Bonatua Silalai. Teman debat maksudnya. Silakan. Bonatua Silalai, Doktor Kebijakan Publik. Doktor Kebijakan Publik, oke. Jadi sepertinya di ruangan ini semua sepakat memang harus reformasi. Kalau saya jujur, saya pelaku reformasi 98. Saya merasakan bagaimana gagalnya reformasi 98. Jadi what the hell, tidak gampang reformasi. Takut saya ini gimmick-gimmick doang untuk mencari kambing hitam. Membayangkan situasi 98 harus ada kambing hitam, lalu dicarilah yang sekarang. Oke. Bagi saya seorang ahli kebijakan publik, nggak melulu peraturan itu harus dibuat yang baru. Kan bisa kita lihat, ya sudah efisenkah kita kerjakan peraturan selama ini? Perangkatnya sudah ada? Sudah ada. Apa misalnya? Sebenarnya ada undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Oke. Polisi melakukan pelayanan publik 3 hal. Pengadaan barang, pengadaan jasa, dan administratif. Jadi semua komplain-komplain kita ini sebenarnya pelayanan itu. Kalau ini aja diberdayakan, misalnya transparansi SOP-nya, ya kan? Transparansi ke masyarakat pelayanannya, dibuat di pamflet waktu pengerjaan sekian detik seperti yang dilakukan PTSP DKI Jakarta dulu. Rakyat nggak perlu komplain ke medsos. Tinggal bicara aja, ini timelinenya udah habis. Ini kayak sebenarnya laporan ibu ini kan cukup gampang. Tinggal aja buat di dashboard, tanggal sekian masuk, tanggal sekian keluar. Ya harus dibantengin aja. Jadi maaf ini ya Pak Prabowo, mungkin sebaiknya berpikirlah untuk membuat reformasi-reformasi yang menurut saya nggak jelas juga bentuknya. Kenapa saya bilang ukuran seperti yang Ibu bilang, yang Ibu Jenderal bilang, itu harus diukur dulu, dianalisis dulu. Dari pelayanan-pelayanan yang pelayanan publik ini, pelayanan publik mana sebenarnya yang gagal? Jangan nanti kita seperti membakar lumbung karena tikus. Padahal sebenarnya tikus yang mau diusir. Seperti itu aja menurut saya Bung Aiman. Terima kasih. Terima kasih. Ambil tikusnya, jangan bakar lumbungnya gitu kan mau katakan. Jangan dibakar lumbungnya semua gitu kan. Oke. Oke, sekarang saya berikan kesempatan pada Mbak Cindy. Mbak Cindy, nanti Mas Hairil. Terima kasih. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Bapak, bahwa usir tikusnya, jangan bakar lumbungnya gitu ya. Sebenarnya kalau saya lihat institusi Polri ini sudah baik dengan... Tikusnya ini oknum-oknum maksudnya? Iya, betul. Jadi secara cita-citanya sudah baik, secara tugasnya sudah baik untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, untuk menjaga ketentraman gitu kan, keamanan, dan juga untuk melindungi dan mengayomi masyarakat gitu. Tujuannya sebenarnya sudah baik. Cuman yang perlu diberantas ini oknum-oknumnya gitu, yang punya kepentingan tersendiri gitu. Jadi ini yang membuat masalah yang sepele seharusnya bisa cepat selesai, jadi lama, jadi bermasalah, jadi ngejelimet gitu kan, sehingga memakan waktu bertahun-tahun yang akhirnya menimbulkan amarah rakyat setelah diakumulasi seperti itu. Dan di kesempatan kali ini juga saya ingin berterima kasih juga. Jadi kita nggak bisa mengeneralisasi sesuatu ya. Jadi kalau misalnya satu orang buruk semua gitu. Jadi masih ada polisi-polisi yang baik seperti Kombes Krisna. Kemudian saya juga ingin berterima kasih kepada Kapolres Metro Jakarta Timur yang sekarang, Kombes Pol Alfian Nurizal, kepada unit Ranmor yang menangani perkara saya saat ini, Bapak Muhammad Zain, dan juga penyidiknya Bapak Alam Kusdiansyah. Semoga kali ini tegak lurus. Oke, baik. Silakan Bu Hairil. Terima kasih Bung Aiman. Jadi kalau dari perspektif kami masyarakat sipil, sebenarnya reformasi Polri ini hanya ideal jika dilakukan oleh kerja-kerja dari tim independen. Dan oleh karena itu pada saat setelah kejadian Agustus kemarin kita meminta adanya TGPF, yang dimana nanti TGPF ini menjawab apa yang terjadi pada akhir Agustus kemarin, mengapa terjadi dan apa tanggung jawab negara di sana. Nanti TGPF inilah yang akan menghasilkan rekomendasi yang salah satunya itu meng-highlight tentang reformasi kepolisian. Barulah setelah itu sebenarnya Presiden membentuk komite kepolisian. Nah,
ada langkah yang dilompati di sini. Presiden tidak membentuk TGPF, malah menolak membentuk TGPF dan langsung membentuk komite reformasi. Tapi kan Polri. TGPF tetap dilakukan oleh Komnas HAM dan kawan-kawan. Itu proses terpisah yang memang Ya, sudah berjalan secara default. Idealnya adalah karena inilah tragedi kemanusiaan, 10 orang meninggal dan harus dijawab oleh TGPF. Harapan Anda adalah masyarakat sipil itu dibentuk dari internal pemerintah sendiri. Ya, ada pelibatan masyarakat dan ingat ada 10 keluarga yang sedang mencari jawaban siapa yang bertanggung jawab terkait kematian 10 orang dalam rangkaian demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Dan itu hanya bisa dijawab melalui kerja-kerja tim independen. Baik. Oke, silakan Bang Boni. Bang Boni. Terima kasih Bung Aiman. Saya singkat saja. Tadi bahwa saya sepakat reformasi itu, terutama reformasi ke Polri itu mungkin titik start bagi Presiden untuk melakukan reformasi menyeluruh ke semua institusi. Nah itu harapan saya. Dan saya percaya bahwa Pak Presiden Prabowo tentu tidak memiliki pemikiran yang sempit bahwa seakan-akan problem hari ini adalah Polri. Beliau hanya ingin memulai itu. Apakah besok ada di institusi B, C, dan lain? Nah, saya yakin sekali itu pasti terjadi. Ya, tapi tinggal tunggu giliran gitu. Yes. Hanya saja saya berharap suara-suara di luar jangan sampai memasukkan dimensi politik ke dalam narasi atau agenda macam ini. Karena kalau agenda reformasi disusupi oleh kepentingan politik, maka terjadi politisasi dan itulah yang merusak bangsa ini. Jangan-jangan nanti habis tuntut reformasi Polri, orang menuntut reformasi BIN ganti kepala BIN, reformasi TNI ganti ke Panglima TNI dan sebagainya. Kalau itu yang terjadi kita akan ribut setiap hari. Kalau memang bermasalah misalnya, saya nggak menyebut satu persatu ya, dan itu desakan dari masyarakat, apa salahnya? Itu tidak ada salahnya kalau memang itu desakan masyarakat, tapi kalau itu adalah desain dari oknum, termasuk mereka yang menciptakan kerusuhan di dalam aksi mahasiswa kemarin, maka itulah kecelakaan serius yang harus kita hadapi. Itu adalah ancaman yang serius terhadap kepentingan nasional dalam dimensi intelijen, benar Pak Ponto ya. Seperti dikatakan Pak Ponto di kesempatan lain, nyamuk ngeong-ngeong aja harus kita bunuh sebelum dia ini, karena itulah definisi ancaman di dalam intelijen. Dan dalam mengelola negara, segala jenis ancaman skalanya berapapun harus dihabiskan sebelum dia menjadi kenyataan. Terima kasih. Baik. Sebelum saya ke Bung Pitra, saya ingin berikan kesempatan pada Pak Kombes Krisna kalau berkenan. Ada harapan mungkin yang ingin disampaikan, walaupun sedikit. Suara Bapak tentu berarti apapun yang terjadi. Ya baik, terima kasih. Jadi saya melihat pada pribadi Bu Cindy dengan suami ini adalah suara masyarakat yang kemudian memang perlu untuk kita empati terhadap permasalahan tersebut. Gitu. Saya rasa apa yang disampaikan tadi oleh Bu Cindy ini adalah satu-satunya alasan saya untuk kemudian membantu mereka supaya permasalahan yang mereka hadapi bisa segera selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke. Ya. Baik, Bang Aiman. Dalam teori positivisme hukum, pandangan John Austin mengatakan bahwasanya hukum itu adalah perintah penguasa. Jadi hari ini reformasi Polri itu merupakan perintah dari penguasa. Penguasanya siapa? Prabowo Subianto. Dari mana asalnya? Dari rakyat. Sehingga muncul istilah Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Seperti acara yang bergengsi ini, rakyat bersuara, menyerap seluruh aspirasi rakyat, termasuk menghadirkan Cindy. Kehadiran rakyat seperti Cindy ini bukanlah membenci Polri, karena orang yang mengkritik merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama. Contoh kecilnya, kalau baju saya terbalik, yang kasih tahu orang lain, oh saya pasti antisipasi dan harus perbaiki sesegera mungkin karena orang kritik kita gitu. Jadi jangan juga dianggap bahwasanya
kritikan itu merupakan kebencian terhadap institusi kepolisian. Tidak, justru Kapolri hadir dengan membentuk tim reformasi Polri itu untuk menjawab seluruh aspirasi masyarakat terhadap Polri. Siap dikoreksi dan berbenah. Jadi saking siapnya Kapolri ini, Bang Aiman, sekarang kita lihat polisi ini adalah pedagang beras. Pedagang beras? Pedagang beras, menjual beras SPHP. Bukan hanya pengamanan saja gitu. Terus polisi juga sekarang menjadi petani gitu. Jagung. Jadi mereka menanam jagung. Ya. Itu tadi seperti pemikiran John Austin tadi mengatakan bahwa hukum itu perintah penguasa. Disuruh menjual beras dilaksanakan oleh polisi, disuruh nanam jagung dilaksanakan oleh polisi. Padahal sesuai dengan undang-undang ya. Bahwasannya Polri ini memiliki tugas Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat. Bukan menjual beras maupun menanam jagung gitu. Tapi nggak apa-apa, karena itu perintah penguasa. Kapolri Listio Sigit hari ini hadir untuk menjalankan perintah daripada Presiden sebagai swasembada pangan tadi. Nah, saya ingin sampaikan terkait dengan reformasi Polri. Reformasi Polri untuk kebaikan sah-sah saja. Tapi jangan juga mereformasi yang sudah baik menjadi melemahkan kepolisian. Kalau saya boleh menyampaikan aspirasi daripada teman-teman kelas-kelas bawah di internal Polri. Ini kan yang kita bahas semua petinggi-petingginya. Kan gitu, ada tadi seperti kasusnya yang dibicarakan kemarin kan kasus Sambo dan lain-lain, itu kan petinggi-petinggi. Tapi pernah nggak kita merasakan bagaimana nasib ya, bagaimana perjuangan seorang Bribka maupun penyidik-penyidik bawahan ini semua. Jadi para penyidik ini terkadang juga Bang Aiman, mereka curhat ya. Bang, ini bagaimana kita ini bisa melakukan tugas tanpa adanya tekanan-tekanan ataupun intervensi dari hal lainnya. Anda jadi, mendengar suara-suara itu? Iya, terkadang juga mereka merasa adanya pihak lain ya seperti intervensi dan lain-lainnya. Saya kira ini akan menjadi perubahan ke depannya ya, agar para penyidik-penyidik kita ini melakukan penyidikan itu independen. Ya, jangan ada penguasa yang dia merasa kuat sehingga ini begini-begini diarahkan dan lain-lainnya. Ini yang membuat rusak penegakan hukum kita dan ini memang harus dibenahi. Jadi saya harapkan juga kepada penyidik-penyidik yang berprestasi ya, diberikan penghargaan maupun pendidikan berkelanjutan dan dikpang pers ya, pendidikan pengembangan personil yang berkelanjutan agar para pencari keadilan ini juga dilayani dan terlayani dengan baik. Kadang kan penyidik ini kurang pemahaman sehingga bertanya kepada pimpinan dan lain-lainnya. Nah, itulah gunanya fungsi pengawasan atasan tadi ya. Karena memang kita sadari juga lemahnya fungsi pengawasan yang di bawah sehingga kadang banyaknya komplain ya. Saya kira dengan 547.000 personil kepolisian di seluruh Indonesia, tidak ada saya melihat setengahnya itu melakukan pelanggaran. Dan terakhir Bang Aiman ya, singkat saja. Sebelum saya tutup, saya ingin menyanyikan sebuah lagu dari Tagor Pangaribuan yang berjudul Jangan Salah Menilaiku. Jadi begini, mungkin kau selalu menduga diriku tak pernah memahamimu, bahkan kau selalu curiga ada yang lain dan ku duakan cintamu. Biasa Lagu ini Bang Aiman, hati-hati. Buat Pak Prabowo juga hati-hati. Jangan salah mengambil keputusan dan kebijakan dalam hal reformasi Polri ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih para narasumber kita hari ini. Kita akan bertemu Rakyat Bersuara pekan depan. Saya Aiman Wicaksono. Salam. Masih.